Kabar baiknya adalah semua pemain terbaik Indonesia di level U23 ini akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara, bulan depan. Itu termasuk Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Karena kualifikasi Piala Asia U23 itu digelar bersamaan dengan FIFA Matchday. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Sepak bola di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan sekitarnya. Semuanya akan kita bicarakan. Apa saja kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini kita masih akan membicarakan tentang Timnas U23. Tetapi kita akan bicara tentang agenda ke depan. Setelah Piala AFF U23 ini berakhir, saudara-saudara, semua kontestan tim-tim Asia Tenggara ini akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Nah, itu akan digelar pada 6 September sampai 12 September 2023. Bulan depan, saudara-saudara. Nah, ini hanya tinggal mungkin kurang ya 2 minggu lagi lah, saudara-saudara. 2 minggu lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini akan menjadi turnamen yang sekaligus kalau lolos ke Piala Asia U23 itu akan menjadi kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris. Dan yang menggembirakan adalah, saudara-saudara, kabar baiknya adalah pertandingan ini digelar bertepatan dengan FIFA Matchday, berada dalam kalender FIFA. Artinya semua pemain terbaik Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam yang berbasis di luar negeri, yang abroad maupun yang keturunan itu bisa dipanggil pulang. Ini akan menarik, saudara-saudara. Dan ini akan seperti apa? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita percakapkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, setelah pertandingan yang cukup kompetitif di Piala AFF U23 kali ini, saudara-saudara. Pertandingan yang cukup, ya begitulah. Para pemain ya, tim-tim U23 ini bulan depan akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 itu akan diselenggarakan di berbagai tempat. Nah, di grup C itu ada Vietnam, ada Singapura, ada Yaman, dan Guam. Itu akan bermain di Puto, di Vietnam sebagai hostnya, sebagai tuan rumahnya. Kemudian ada di grup H itu ada Thailand, ada Malaysia, ada Bangladesh, dan ada Filipina. Itu pertandingannya semuanya digelar di Chonburi. Sementara di grup K itu mempertemukan Indonesia, Turkmenistan, dan Taiwan, Cina Taipei. Itu pertandingannya akan digelar di Solo, di Stadion Manahan Solo. Ini berarti, saudara-saudara, dan kalau melihat kompetisi setidaknya 4 tim terbaik di Asia Tenggara lah. Kalau melihat ini komposisi seperti ini, itu peluang Vietnam, peluang Thailand, peluang Indonesia maupun peluang Malaysia untuk lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Tahun depan di Qatar, kalau nggak salah itu tanggal 15 April sampai 3 Mei 2024 itu cukup besar, saudara-saudara. Cukup besar. Cukup besar karena tim-tim ini bisa menggunakan para pemain terbaik dia. Indonesia bisa menggunakan pemain-pemain yang berbasis di luar negeri, pemain abroad.
bisa juga menggunakan pemain terbaik di Liga 1. Malaysia juga bisa memanggil pemain-pemain yang berkompetisi di Liga Super Malaysia. Pemain-pemain keturunan, pemain-pemain abroad. Thailand itu juga sama saja. Vietnam juga sama saja. Singapura juga sama saja. Jadi semuanya bisa menggunakan pemain terbaik mereka sehingga peluang untuk lolos ke babak berikutnya itu sangat-sangat besar, saudara-saudara. Karena bisa menggunakan para pemain terbaik, saudara-saudara. Para pemain terbaik dan klub tidak bisa untuk menolak melepas pemain, saudara-saudara. Kemungkinan ini akan menjadi event yang menarik, event yang bergengsi, event yang berkualitas, yang memungkinkan meloloskan banyak tim dari Asia Tenggara adalah formatnya. Jadi nanti akan ada 11 juara grup yang otomatis lolos. Yang akan mengikuti jejak Qatar, tuan rumah. Nah, kemudian nanti akan ada 4 runner-up terbaik. Best runner-up akan lolos mendampingi 11 juara grup. Nah, caranya adalah nanti tim yang ada dihuni oleh 4 tim itu nanti peringkat terakhirnya, peringkat keempatnya, juru kuncinya itu tidak akan dihitung. Nah, kita ambil contoh saja Vietnam. Vietnam itu kan nanti akan di mana tadi? Vietnam itu kan di grup C. Di situ ada Singapura, ada Yaman, ada Guam. Nah, nanti misalnya tim yang peringkat terbawah, misalnya Guam, itu tidak akan dihitung. Jadi, poinnya hanya akan bertanding antara Vietnam, Singapura, dan Yaman. Nah, kemungkinan kan peluangnya besar, saudara. Jadi, peluangnya besar. Begitu pula nanti misalnya di grupnya Thailand. Di grupnya Thailand, di grupnya Malaysia. Di grup H itu Thailand, Malaysia, Bangladesh, dan Filipina. Nah, nanti siapa yang menjadi tim paling bawah itu tidak akan dihitung. Jadi peluang Thailand dan Malaysia itu lolos cukup besar. Salah satunya berpotensi menjadi juara grup dan salah satunya juga harus menjadi runner-up terbaik. Nah, itu. Kemudian Indonesia itu peluangnya jauh lebih besar lagi karena hanya akan diikuti 3 tim. Memang akan bertemu dengan Turkmenistan. Bertemu dengan Turkmenistan yang di grup ini sebenarnya menjadi unggulan. Menjadi tim yang masuk di pot 1. Sementara Taiwan itu ya kita bisa mengalahkan. Tetapi kalau Turkmenistan ya kemungkinan itu bisa. Ya 50-50 lah chance-nya. Tetapi karena kita bermain di kandang dan kemungkinan para pemain terbaik kita akan tampil. Ya peluang lolos Indonesia itu besar juga, saudara-saudara. Saudara-saudara, sesuai rencana tim-tim yang Asia Tenggara nih ya, tim-tim Asia Tenggara yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 ini memang akan menggunakan pemain terbaiknya. Bahkan Vietnam itu kan dia akan menggunakan timnya Philippe Troussier, timnya U23. Tim terbaik mereka, tim U23, bukan tim yang sekarang tampil di Piala AFF U23. Kalau tim yang tampil di Piala AFF U23 sekarang ini adalah timnya Huang Antoine. Itu adalah pelatih timnas U20 karena mayoritasnya backbone-nya dari timnas U20 itu. Kemudian Thailand itu juga sama. Akan tampil dari mayoritas pemain di Liga 1 mereka, Thai League One. Kemudian juga akan ada beberapa pemain yang kemarin tampil di SEA Games tampil lagi. Sementara ada juga pemain-pemain dari yang berbasis di luar negeri itu juga akan mendapatkan kesempatan bermain. Nah, jadi pemain-pemain seperti Patrick Gustafsson, kemudian Anand Yongsawal, Atipol Kirom, Terasak Poipimai, kemudian pemain yang di Muay Thai, nah, itu juga bisa main. Yang di Belgia itu kemungkinan juga bisa main. Kalau Jonathan Kembe saya nggak tahu. Leon James itu juga kemungkinan bisa main. Kemudian sama juga dengan Malaysia. Dengan Malaysia itu kemungkinan pemain-pemain seperti Noah Lane itu juga akan dipanggil. Kemudian Lukman itu juga akan dipanggil. Arif Aiman itu dia sudah masuk ke daftarnya skuad timnas senior Malaysia yang akan bertanding melawan Syria dan Cina. Tapi potensi dia main di tim U23 ini juga besar, saudara-saudara. Itu nanti akan tergantung dari pembicaraan antara Ella Farasan dengan Kim Pan-gon. Jadi mayoritas pemain Singapura itu kemungkinan juga bisa menggunakan Ilhan Fandi, temannya Marcelino Ferdinand di Dense.
Jadi ya memang sudah seharusnya tim-tim dari Asia Tenggara, tim-tim dari ASEAN itu lebih fokus kepada kualifikasi Piala Asia U23 ini daripada Piala AFF, saudara-saudara. Bagaimana dengan Indonesia, saudara-saudara? Indonesia itu juga sama dengan Thailand, sama dengan Vietnam, sama dengan Malaysia. Indonesia akan serius, sangat serius tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Sintayong sudah menyatakan dia akan tampil dengan tim terbaik. PSSI juga sudah menyatakan akan memanggil para pemain terbaik. Sintayong juga sudah mengatakan bahwa pemain yang nanti dipanggil di kualifikasi Piala Asia U23 itu harus dilepas. Tidak ada alasan klub menahan pemain. Tidak ada lagi alasan Thomas Doll melarang Rizky Ridho bergabung. Tidak ada lagi alasan Zaki Ashraf dilarang bergabung oleh Bernardo Tavares. Tidak ada alasan itu, saudara-saudara. Karena itu bertepatan dengan kalender FIFA di FIFA Matchday dan sudah pasti akan ada sanksi berat. Bahkan sanksinya datang langsung dari FIFA kalau ada klub yang berani melarang pemain bergabung. Nah, itu berarti juga saudara-saudara pemain-pemain luar negeri itu semuanya bisa dipanggil. Marcelino Ferdinand sudah pasti akan dipanggil. Pratama Arhan, pengantin baru, itu juga sudah pasti bisa dipanggil. Tetapi kan tidak hanya itu saja saudara-saudara pemain abroad Indonesia. Ada juga seperti pemain keturunan, seperti Elkan Bagot itu kemungkinan juga akan dipanggil. Tetapi untuk timnas U23 atau untuk timnas senior kita nggak tahu. Kemudian yang tampaknya akan bermain untuk timnas U23 nanti adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk, saudara-saudara. Rafael keduanya sudah dipanggil, PSSI mengindikasikan bahwa kedua pemain akan dipanggil ke tim nasional Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 itu. Jadi ini akan menjadi tambahan amunisi yang cukup bagus, akan menjadi kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat mengerikan lah, setidaknya menghadapi Taiwan. Kalau menghadapi Turkmenistan ya kita lihat saja nanti. Tetapi dengan pemain-pemain seperti ini ya saya sih merasa Indonesia akan lolos, apalagi akan bermain di Indonesia sebagai tuan rumah, akan bermain di Manahan, akan bermain di Solo dengan pendukung yang saya pastikan akan melimpah ruah, saudara-saudara. Kalau kemarin itu ada pengamat, ada pandit, ada komentator. Bukan komentator gadungan ya, yang mengatakan bahwa ya sudah sewajarnya kalau Sintayong itu dievaluasi karena belum bisa mendapatkan piala walaupun di level AFF sekalipun. Buat apa meloloskan tim nasional ke Piala Asia tetapi kalau tidak pernah mengangkat piala? Ada pengamat yang seperti itu dan itu saya tidak sependapat, saudara-saudara. Saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Kita harus bisa membedakan sebuah turnamen, sebuah kompetisi, sebuah pertandingan itu harus dibedakan adalah levelnya, grade-nya. Grade A, grade B, grade C, grade D, grade E, kemudian lawannya. Lawannya siapa? Apakah lawan juga tampil dengan tim utama? Ataukah lawan juga hanya tampil dengan tim cadangan? Atau lawan seperti apa? Itu juga harus dipertimbangkan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Piala AFF U23 ini adalah iseng-iseng berhadiah. Kalau kita dapat menang, main bagus ya alhamdulillah. Dapat piala ya alhamdulillah. Puji syukur, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak masalah, tidak usah dikritik, tidak usah diminta out, tidak usah dibully, tidak usah dicaci maki karena ya sesungguhnya ini Piala AFF ini memang hanya pemanasan untuk ajang sesungguhnya kualifikasi Piala Asia. Lagi pula kan saudara-saudara sendiri juga tahu, para pemain Indonesia yang tampil di sini itu bukan tim terbaik. Banyak klub yang melarang pemain bergabung. Kemudian pemain-pemain abroad tidak bisa bergabung. Kemudian ada yang cedera, ada juga yang kena hukuman, sanksi dari AFC yang pemberitahuannya datang ketika pemain sudah tiba di Thailand. Jadi ya tidak perlu diberikan Sintayong ini memang harus out karena tidak bisa memberikan juara, karena ya itu adalah pemikiran yang dangkal, saudara-saudara. Kalau Anda hanya membahas sepak bola hanya dengan trofi, itu Anda pengamat yang dangkal. Anda fans sepak bola yang dangkal. Pemahaman Anda terhadap sepak bola itu ya dangkal. Tidak komprehensif. Karena sepak bola itu ya pada
prinsipnya adalah proses dan ada target yang jauh lebih besar yang harus kita menangkan. Bukan, karena begini loh, negara seperti Indonesia yang penduduknya ratusan juta ini masa iya hanya puas sampai di AFF, hanya puas sampai di level Asia Tenggara? Kan tidak, saudara-saudara. Sudah sewajarnya negara seperti Indonesia ini minimal itu tampil di level Asia, entah di level U23, U20, U17, senior, minimal di level Asia. Syukur-syukur bisa ke Piala Dunia, saudara-saudara. Jadi pendapat yang mengatakan Sintayong harus out jika tidak bisa memberikan piala di level AFF. Jika ada pendapat seperti itu, saya 1000% tidak setuju, saudara-saudara. Tidak sependapat, saudara-saudara, karena apa yang dikerjakan Sintayong ini sudah bagus. Dia motong satu generasi, saudara-saudara, bukan satu lagi, 2 generasi dia potong. Generasinya senior itu langsung dia cut, langsung dia potong, dia naikkan pemain-pemain dari usia 19, usia 18, usia 20 ke bawah yang sebenarnya tidak punya pengalaman, tidak punya jam terbang. Kemudian dia naikkan ke level senior. Dan dari level senior itu beberapa pemain masih bisa bermain di level U23. Masih bisa bermain di level U20. Itu kan sebuah proses yang tidak pernah ada dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bahkan oleh pelatih sekelas Luis Milla pun tidak pernah melakukan itu. Kemudian Alfred Riedel itu juga tidak pernah melakukan itu. Peter Witt itu juga tidak pernah melakukan itu. Ivan Kolev itu juga tidak pernah. Apalagi pelatih-pelatih lokal Indonesia. Jadi Sintayong itu sudah melakukan sesuatu yang benar. Potong generasi. Terus cara dia bermain, cara dia mengelola tim, taktik, strategi dia itu pilihannya itu bervariasi, beragam. Dia selalu menyesuaikan dengan lawannya. Jadi kalau menurut saya ada yang mengatakan ya Sintayong harus out kalau tidak dapat piala. Ya salah besar, saudara-saudara. Justru sebaliknya yang out itu ya Bima Sakti. Walaupun dia memenangkan piala AFF U16. Tetapi kan faktanya di level yang lebih tinggi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah para pengamat-pengamat yang meminta Sintayong out itu bisa memahami itu? Bisa menilai itu? Mengerti hal itu? Kan tidak. Seharusnya ya Bima Sakti itu yang harus out, bukan Sintayong. Tapi sebab begini loh, buat apa Anda memenangkan piala AFF U16, tapi kalau Anda di kualifikasi Piala Asia U17 saja tidak lolos. Sementara sekarang nanti Anda akan tampil di Piala Dunia U17 dengan seleksi pemain yang ala kadarnya. Masa pemain diaspora yang dapat beasiswa di Schalke 04 tidak lolos? Kan aneh, saudara-saudara. Saudara, kesimpulannya adalah kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan akan menjadi kompetisi yang menarik, akan menjadi ajang, akan menjadi panggung yang menarik bagi pemain-pemain terbaik di Asia Tenggara. Pemain-pemain usia 23 tahun untuk unjuk keterampilan yang sebenarnya. Piala AFF U23 ini ya hanya uji coba, iseng-iseng berhadiah. Saya tidak akan pernah bosan mengatakan ini adalah iseng-iseng berhadiah. Kalau main bagus ya alhamdulillah, kalau dapat piala ya puji Tuhan. Tetapi kalau tidak ya tidak masalah. Evaluasi nanti kualifikasi Piala Asia U23 tampil dengan pemain yang lebih kuat, dengan skuad yang lebih bagus. Terus kemudian tampil lebih baik, mendapatkan hasil terbaik untuk lolos ke ke Piala Asia U23. Karena ini ajang yang jauh lebih bergengsi daripada sekedar menjuarai Piala AFF. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan penampilan yang bagus, misalnya clean sheet atau selalu memenangkan pertandingan nanti di kualifikasi Piala Asia U23 itu jauh lebih bagus, saudara. Dan saya sih optimistis. Setidaknya tim-tim seperti Indonesia, kemudian Thailand, Vietnam, Malaysia itu akan bisa tampil di Piala Asia U23, saudara-saudara, nanti tahun depan. Jadi ada kemungkinan akan ada 4 tim lah dari ASEAN yang tampil di sana, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara.
Saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara sampai berbusa-busa, kita sudah bicara dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Semuanya sudah kita bahas, semuanya sudah kita kupas tuntas. Kita membicarakan tentang kualifikasi Piala Asia U23. Kita membicarakan tentang Indonesia, tentang Malaysia, tentang Thailand, tentang Vietnam. Ya, setidaknya 4 tim terbaik di Asia Tenggara, saudara-saudara. Itu tadi mereka punya kesempatan besar untuk lolos, untuk bertarung, untuk mengeluarkan kemampuan terbaik karena kualifikasi Piala Asia U23 ini berada dalam kalender FIFA. Walaupun bukan agenda FIFA, tetapi penyelenggaraannya bersamaan dengan jadwal yang sudah ditetapkan FIFA untuk FIFA Matchday di level tim nasional senior. Jadi ini akan sangat kompetitif, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menambah ilmu dan pengetahuan kalian, silakan like, share, and subscribe. Sebarkan kepada teman-teman kalian di segala penjuru bumi. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, skip. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!